Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak penjelasan tentang uji homogenitas yang akan dipaparkan oleh kami kelompok 5. Sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Bintang Gali Pramudi Aldani, NIM 2123111, dan teman-teman saya. Saya Hendro Firmansyah, NIM 2123128. Saya izin melanjutkan, saya perkenalkan, saya Surya Saputra dengan NIM 2123041. Perkenalkan, nama saya Esfa Aziza dengan NIM 2123104. Perkenalkan, nama saya Nisa Naswan, NIM 2123107. Baik, karena sudah memperkenalkan diri semuanya, kita akan mulai ya. Pertama, apa sih uji homogenitas itu? Jadi, uji homogenitas itu sebuah proses statistik yang digunakan untuk menilai apakah varians atau sebaran itu sama atau homogen, tentunya dari beberapa kelompok atau sampel data. Jadi, jika dua kelompok data atau lebih itu mempunyai varians yang sama besarnya, maka uji homogenitasnya tidak perlu dilakukan. Karena tadi sudah dianggap homogen. Terus, uji ini tuh dilakukan sebagai syarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Jadi asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA ini itu adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Kita lanjut. Jadi untuk jenis-jenis uji homogenitas itu ada 4. Yang pertama itu adalah uji Bartlett. Uji Bartlett adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menguji homogenitas data, yaitu kesamaan antara dua atau lebih varian. Yang kedua adalah uji Cochrane. Uji Cochrane atau uji Q-Cochrane adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menilai konsistensi proposal dalam kumpulan data dikotomis. Selanjutnya adalah uji Leven. Uji Leven adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji kesamaan varians pada beberapa kelompok atau sampel. Yang terakhir adalah uji F. Uji F adalah sebuah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara varians dari dua kelompok data. Oke, tujuan menggunakan uji F antara lain ada dua tujuan, yakni yang pertama ANOVA analisis varian. Uji F menguji apakah varian antar kelompok homogen sama sebelumnya membandingkan rata-rata kelompok. Asumsi penting dalam ANOVA adalah homogenitas varian antar kelompok. Yang kedua, model regresi. Uji F digunakan untuk menguji signifikasi keseluruhan model regresi, yaitu apakah variabel independen secara kolektif menjelaskan variasi variabel dependen secara signifikan. Kemudian ada langkah dalam uji homogenitas, yaitu yang pertama menentukan varians, yang dimana kita menentukan X pangkat 2 yang seperti di layar, dan juga menentukan XY pangkat 2, dan yang dimana N itu adalah banyak data, XI itu jumlah data, kemudian XI pangkat 2 yaitu jumlah dari masing-masing data yang telah dikuadratkan. Kemudian yang kedua, mencari F hitung dari varians, di mana F sama dengan S besar dibagi S kecil, atau bisa juga dengan F sama dengan varians besar dibagi varians kecil. Kemudian yang ketiga juga, langkah yang ketiga membandingkan F hitung dengan F table, yaitu varians terbesar adalah DK pembilang N kurang 1. Kemudian varians kecil adalah DK penyebut N kurang 1. Daerah kritis adalah daerah di mana hipotesis statistik yaitu H0 ditolak atau H1 diterima. Jika F hitung kurang dari F tabel,
berarti homogen diterima. Jika F hitung lebih dari F table, berarti tidak homogen atau ditolak. Kemudian ini bentuk dari tabel 0,05. Oke, jadi kita masuk ke dalam contoh soal, yang dimana contoh soal ini kami mengambil nilai UJF dengan signifikan tabel 0,05. Jadi di sini ada soal, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan varians yang signifikan dalam kinerja mahasiswa laki-laki dan perempuan. Sampel yang diambil yaitu antara kinerja kelompok A, X, dan kelompok B sebagai Y. Dengan data yang tertampil di samping yaitu dengan penyelesaian kita mengerjakan tabel X dulu, yang dimana X itu dengan cara 60 dikali 60. Jadi setiap tabel itu dikuadratkan 2. Dilanjut dengan tabel Y sampai selesai juga dikuadratkan. Lalu tabel X-Y itu adalah misalnya 60 dikali 35 dan didapatkan 2100. Dan keseluruhan total itu didapatkan 2.678.960. Jika sudah penyelesaian tabel, kita masuk ke dalam rumus. Seperti langkah-langkah tadi, yang dimana kita mengerjakan data untuk Y dan X, kita mengerjakan dulu dengan N. N itu adalah jumlah data sebelumnya, dimasukkan ke dalam rumus 12 dikali 14,228, yaitu adalah nilai dari kuadrat Y2. Sigma Y pangkat 2 yaitu hasil dari Y yang telah dikuadratkan, didapatkan 396 pangkat 2. Setelah itu dimasukkan N. N itu adalah jumlah banyak data. Data yang kita dapatkan adalah 12. 12 itu kita masukkan ke dalam rumus. 12 dikurang 1 sama dengan 11. Lalu kita mengerjakan pembagiannya, didapatkan hasil akar 105,45 dan diakarkan mendapatkan 10,268. Lalu untuk pengerjaan yang X2 itu sama dengan cara sebelumnya. Setelah didapatkan, kita mengerjakan F hitung. Langkah mencari F hitung itu jadi S besar dibagi S kecil. Dikarenakan S besarnya adalah SY pangkat 2, terbalik deh. Yang didapatkan itu X. Jadi 13,750 dibagi 10,268. Didapatkan F hitungnya adalah 1,33. Lalu ada penyelesaian untuk mencari F tabel. Untuk F tabel sendiri, kita harus mencari dengan menggunakan tabel 0,05 yang dimana kita mencari DK-nya dulu, yaitu N1 sebagai pembilang, di mana data sebanyak 12 tadi dikurang 1, dan untuk N2-nya juga. Dikarenakan kita mendapatkan 11, N1-nya 11, dan N2-nya juga 11, jadi didapatkan F table yaitu sebesar 2,82. Oke. Jadi untuk kesimpulannya yaitu H0 homogen jika F hitung, ini typo ya. Jadi F hitung itu lebih kecil daripada F table untuk homogen.
H1 itu tidak homogen yang dimana F hitung itu lebih besar dari F table. Jadi hasil perbedaan dari dua data kelompok tersebut adalah homogen dikarenakan H0 diterima F hitung lebih kecil daripada F table yaitu 1,33 lebih kecil dari 2,82. Jadi kesimpulan dari uji homogenitas ini dengan kelompok kami menguji uji F yang didapatkan adalah jika nilai P hasil uji F lebih besar dari 0,05 maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 yang berarti varians antar kelompok dapat dianggap homogen. Sebaliknya jika nilai P lebih kecil atau sama dengan 0,05 hipotesis 0 ditolak menunjukkan bahwa varians antar kelompok tidak homogen. Baik, mungkin itu tadi pemaparan tentang uji homogenitas yang dipaparkan oleh kami, kelompok 5. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.